Selamat malam rekan-rekan yang sudah hadir di Stonan 29 Kolektif Histeria. Selamat datang Megan yang sudah beberapa hari di Indonesia tapi muncul di Histeria baru sekarang karena Semarang kota kesekian tempat singgahnya Megan. Malam ini acara kita buah tangan ya. Buah tangan yang ke-36, seri ke-36, judulnya Relevansi Pendidikan Transformatif Hari Ini. Apakah masih relevan? Jadi topik pada sore hari ini didasarkan dari penelitian Megan untuk doktoral ya, yang pada 2014 sampai 2015 meneliti mengenai pendidikan transformatif yang dipraktikkan di sekolah-sekolah di pedesaan di Indonesia. Jadi ada 2 sekolah yang diteliti oleh Megan. Nanti akan diterangkan di mana saja dan seunik apa rupanya pendidikan transformatif itu seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan Megan Hewitt, PhD, mewakili American Institute for Indonesian Studies, AIFIS. Kunjungannya ke sini juga dalam kapasitas itu sebagai direktur eksekutif. Jadi memang sangat tertarik terhadap Indonesia karena lembaga tempat Megan bekerja ini memang fokus meneliti tentang Indonesia. Dalam studinya Megan juga dalam master dan doctoral degree-nya meneliti tentang South and Southeast Asian Studies. Jadi memang Indonesia ini bagian dari regional itu yang kemudian menjadi fokus Megan. Jadi kita cukup ingin tahu bagaimana Megan mendapatkan fakta-fakta ya di Indonesia bahwa ternyata pendidikan transformatif yang pada saat itu tidak terlalu populer, tapi ternyata mungkin sekian tahun kemudian sudah ada perkembangan di 2024. Mungkin sekarang menjadi lebih dikenal. Jadi kita bisa membandingkan mungkin ketika Megan meneliti di tahun 2014 sampai 2015 situasinya seperti apa, kemudian apakah makin digunakan oleh banyak pihak atau justru semakin tenggelam. Kemudian di sini sebelah kanan saya ada Pujo Nugroho, aktivis komunitas ya, mungkin dia banyak mempraktekkan juga bagaimana pendidikan transformatif ini di komunitasnya sendiri. Jadi mungkin Pujo nanti akan cerita secara praktiknya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Semarang dalam berbagai isu yang digeluti olehnya. Saya akan kasih kesempatan pertama ke Megan untuk mungkin berkenalan dengan teman-teman yang hadir dan yang menyaksikan lewat video nanti. Silakan Megan. Boleh dipanggil Mbak Megan aja. Ya, saya kesini untuk membahas sedikit tentang penelitian saya sendiri dan juga tentang peran saya di AIFIS. Dan semoga akan menarik untuk menggabungkan sedikit tentang sejarah gerakan sosial di Indonesia dengan keadaan sekarang dalam pendidikan. Tapi sebenarnya agak ingin biar orang tahu, saya nggak dari bidang studi pendidikan, tapi pendidikan menjadi pintu masuk untuk banyak wacana dalam penelitian saya. Saya lebih ke belakangan saya lebih ke sastra dan sejarah Indonesia. Dan waktu masih dalam studi S3, saya tertarik untuk menggali sejarah gerakan sosial di Indonesia. Tapi melalui studi banding 2 komunitas ini. Dan mau saya terus membahas itu atau mungkin Nyaman mau yang mana? Oh iya. Atau mungkin saya kesini sekarang dari yang sekarang. Saya ada tugas bekerja kita AIFIS kita menggabungkan salah satu asosiasi peneliti Asia di Amerika dengan UGM kemarin untuk mengadakan konferensi Asian Studies di Indonesia. Jadi kita
menggabungkan ada banyak peneliti dari luar negeri yang datang ke sini, dan untuk AFIS semoga itu menjadi kesempatan untuk memperluaskan ketertarikan Indonesia ke dalam banyak bidang studi di Amerika, atau membuka kesempatan untuk meneliti riset komparatif antara negara-negara bagian lain di Asia. Jadi udah lumayan sukses itu, tapi saya juga hati saya juga berpengaruh kepada komunitas-komunitas yang lebih kecil, dan itu yang saya sempat ketemu 2 sekolah, bisa kunjungi tempat yang menjadi penelitian dulu dan bisa melihat perubahan, dan kayaknya ada banyak yang bisa dibahas kayak bagaimana mereka menjadi sekolah-sekolah alternatif waktu saya lakukan penelitian tahun 2014-15. Sekarang yang alternatif menjadi agak mainstream. Ya. Tapi yang kita bisa menggali adalah apakah itu masih ada kemungkinan untuk ada transformasi diri dan juga transformasi sosial. Jadi mungkin kemudian setelah membandingkan 10 tahun yang lalu, kemudian sekarang melihat situasi Indonesia seperti ini ya, banyak gejolak politik juga yang terjadi. Kemudian kira-kira Megan melihat apakah pendidikan transformatif ini sudah punya peran dalam masyarakat sipil? Karena kita melihat dalam berbagai peristiwa politik, sosial budaya pada akhir-akhir ini, peran masyarakat itu di Indonesia sangat terpinggirkan ya. Kita termarginalisasi, gerakan-gerakan yang kuat itu tidak muncul, tidak nampak gitu ya. Sedangkan kalau dari tujuan gerakan atau pendidikan transformatif sendiri ini adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat sipil bahwa ada yang tidak beres dengan tempat mereka tinggal. Mereka akan sangat sensitif terhadap ada yang tidak beres. Tapi masyarakat di Indonesia saat ini yang terjadi, sangat minim yang menyadari ada yang tidak beres. Merasa baik-baik saja, atau mungkin merasa tidak baik-baik saja tapi tidak berdaya. Jadi saya pikir pendidikan transformatif ini masih sangat perlu untuk disebarluaskan, untuk punya dampak yang orang menyadari itu. Bagaimana Megan melihatnya? Ya, mungkin membahas dulu apa itu transformatif. Ya, jadi 2 komunitas yang saya ada studi banding, salah satunya di Salatiga, di Kali Bening, namanya Komunitas Belajar Korea Taiba. Yang kedua adalah yang Sanggar Anak Alam di Jogja. Kalau kita melihat dari judul yang mereka memberi kepada sekolahnya, yang tidak mau dianggap sekolah, mereka menolak kata sekolah. Kenapa? Itu pertanyaan pertama. Dan mereka memilih apa daripada sekolah. Jadi yang komunitas belajar itu yang penting, yang di Kali Bening. Mereka benar-benar berkumpul untuk belajar tanpa harus ada seragam, tanpa harus memakai sepatu, sampai nggak harus ada guru. Mereka benar-benar ingin belajar bersama. Yang berikutnya yang Korea Taiba, itu bahasa Arab kalau nggak salah, maksudnya itu desa yang berdaya. Jadi sekolah alternatif itu, sekolah dalam tanda kutip ya, itu muncul dari gerakan agraris setempat itu. Jadi sebelum ada sekolah, ada banyak perubahan agraris di Kali Bening, dan sebenarnya ada satu pabrik yang mau dibangun yang mengalirkan air dari para petani ke pabrik itu. Dan waktu itu menjadi titik nol dari ide-ide bagaimana memberdayakan desa, bagaimana membantu para petani untuk merasa lebih mampu untuk menolak kayak kalau ada investasi dari luar negeri yang sangat merusak potensi untuk mereka terus meneruskan yang menjadi petani dan menghasilkan banyak dari situ. Jadi itu
contoh dari Kali Bening, yang komunitas belajar Korea Taiba, mereka ingin belajar dari para petani. Yang para petani yang menjadi produser untuk bahan yang bisa ekspor ke luar negeri, mereka juga ada ideologi para petani atau orang yang dari desa, yang dari tempat yang terpencil kayak gitu, di mana-mana gak harus petani beneran. Mereka juga bisa menjadi produser ilmu pengetahuan. Dan kalau kita bisa menciptakan ilmu pengetahuan sendiri, itu ada perubahan dari dalam diri sendiri dan juga bisa melihat perubahan di dalam masyarakat sekitarnya. Jadi transformasi dalam konteks mereka, ada transformasi berpikirnya para petani bisa menjadi para ahli ilmu. Kayak gitu. Kalau kita juga melihat yang sanggar anak alam, mereka memilih kata sanggar. Kenapa sanggar daripada sekolah? Dan mereka dipengaruhi dari sejarah gerakan sosial seni budaya. Ada salah satu pendiri Pak Toto Raharjo sama istrinya Ibu Sri Wahyaningsi. Mereka sangat terlibat dengan gerakan seni tahun 70-an, 80-an. Dan mereka ingin, tapi juga mereka melihat bahwa banyak orang keluar dari desa, mereka tinggal di kota untuk mencari pekerjaan, tapi nggak ada pekerjaan, jadi mereka menjadi miskin. Jadi titik awalnya Ibu Wahya yang sangat terlibat untuk mulai sekolah yang Sanggar Anak Alam itu, dia pernah bekerja sama Romo Mangunwijaya sama komunitas Kalicode. Dan yang dia melihat di situ, ya kemiskinan yang berada di situ bisa mereka diberikan kayak tempat ruang yang diperbaiki, berwarna-warni dengan arsitektur yang baik. Tetapi apakah mereka mampu untuk secara ekonomi, secara bisa menciptakan ilmu pengetahuan sendiri? Mungkin mereka sudah terletak dalam dalam sistem yang menindaskan dan otaknya nggak bisa keluar dari cara penindasan itu. Jadi waktu itu Ibu Wahya dia memutuskan untuk pulang ke kampungnya Pak Toto, itu di Lawen, Banjarnegara. Dan dia mulai mencoba membantu komunitas di situ untuk merasa mereka ingin tetap tinggal di situ. Mereka sudah mampu untuk banyak hal. Waktu itu mereka menghasilkan kayu, mereka menanam kayu, dijual untuk dijadiin mebel di tempat lain. Tapi mereka beli mebelnya mahal banget, walaupun mereka yang menanam kayunya sendiri. Jadi titik pertama dari sekolah Sanggar Anak Alam adalah mereka bikin mebel sama komunitasnya, sama orang tuanya. Dan baru muncul kalau mereka nggak harus keluar dari desa, mereka nggak harus ke kota, nggak harus menjadi buruh pabrik, lalu mereka bisa mulai memecah berpikirnya yang tertindas. Lalu munculnya sekolah. Jadi ini nggak mulai dari ini mau bikin sekolah, mau belajar ini. Mereka mulai dari pemberdayaan orang setempat. Jadi kalau kita kembali ke idenya transformatif, ini kata yang saya ambil dari mereka. Mereka memakai transformatif daripada reformasi. Ini yang menjadi penting. Kalau kita menggali sejarah gerakan sosial, sering muncul tiba-tiba, lalu apakah ada perubahan dari reformasi? Mungkin sistemnya agak mirip dari sebelumnya. Ya, mungkin sama saja. Ya, jadi mereka memutuskan untuk pakai kata transformatif karena harus ada perubahan dalam sistem yang menindaskan orang. Ada pembodohan, ada orang yang dijadikan miskin. Kita nggak lahir jadi miskin tiba-tiba begitu. Harus dijadikan kayak gitu. Jadi bagaimana sebagai orang kita bisa memecah kegelisahan itu, melihat bahwa itu bukan kesalahan aku,
aku nggak bodoh karena dari desa atau dari kampung kecil. Aku hanya itu kayak bodoh hanya karena kesempatan nggak ada di sekitar sini. Jadi transformasi benar-benar adalah proses diri sendiri yang bisa menghasilkan perubahan sosial yang lebih luas. Kalau kita tadi cek, tadi Megan membahas bagaimana kelompok-kelompok belajar ini tidak mau menamakan diri mereka ini sekolah. Karena memang kesalah kaprahan yang cukup besar dalam dunia pendidikan kita ini adalah menganggap bahwa pendidikan itu sama dengan sekolah. Jadi yang tidak bersekolah artinya tidak akan terdidik, tidak akan bisa belajar. Jadi inilah yang salah satunya yang ingin ditransform, yang ingin diubah. Bahwa belajar itu tidak harus lewat sekolah formal yang kurikulumnya seragam, yang diselenggarakan oleh pihak tertentu saja, tapi dari manapun kita bisa belajar. Karena sekolah itu tidak sama dengan belajar, makanya pakai nama sanggar, komunitas belajar. Itu sebenarnya dari nama saja sudah sebuah perlawanan. Kemudian yang digunakan adalah pendidikan yang membebaskan, pedagogy of the oppressed. Ini yang dikembangkan oleh pendidik Brasil yang bernama Paulo Freire. Nah, mengapa pendidikan yang kaum tertindas ini, pendidikan yang membebaskan ini bisa lumayan cepat diterima di Brasil? Karena pada saat itu Brasil sangat miskin dan buta huruf dalam skala yang cukup luas. Sehingga rasa ketertindasan itu kemudian mereka rasakan itu rame-rame. Mereka rasakan rame-rame, akhirnya iya ya, ingin lepas dari situ. Karena pendidikan itu yang bisa mengubah nasib mereka. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Ketika masyarakat itu merasa hidupnya enak, nyaman, jadi buruh, bisa nyicil-nyicil motor, HP, hidupnya rasanya udah enak ya, gaji UMR gitu kan. Kos-kosan cukup lah. Dengan UMR, semuanya bisa ngeredit. Kemudian masyarakat kita merasa hidupnya udah enak, tidak tertindas, tidak ada yang perlu dilawan. Sehingga sensitivitas untuk melihat ada yang tidak beres itu kurang di Indonesia. Nah itu sebenarnya bisa dibedah lagi mengapa masyarakat kita ini walaupun hidupnya gitu-gitu aja tapi merasa tidak ada yang salah. Mungkin Pupung mau nambahin dulu, Pung. Kalau menurut Pupung, mengapa bisa demikian, Pung? Sebenarnya nggak punya jawaban pasti sih. Tapi gini, ada banyak faktor gitu, misalnya kenapa paradigma kita gitu atau perspektif kita terhadap satu hal itu mungkin berbeda gitu dengan orang lain dari negara lain gitu, karena ya kita ngerti situasi politik totaliter kita cukup panjang gitu, yang itu membuat bahkan merubah, bukan membuat, itu merubah hampir semua tatanan kehidupan gitu. Jadi hampir semua hal soal tata cara kehidupan itu pasca 65 itu berubah gitu. Jadi itu yang kemudian membuat kita, dan itu berlangsung lama gitu, 32 tahun gitu, dan itu yang membuat kita sebenarnya mungkin apa ya, bukan orang merasa nyaman dengan kondisi yang ada gitu, tapi dalam beberapa kasus yang aku temui gitu, memang beberapa orang gitu memang tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang lain di luar yang dia ketahui gitu. Jadi itu yang membuat mereka merasa baik-baik saja nih. Oh ini fine saja nih, kerja jadi buruh terus bisa kredit ini itu gitu, walaupun dengan tekanan yang cukup berat, itu fine-fine aja karena imajinasi mereka soal kehidupan yang lain itu tidak muncul gitu selama mereka hidup atau selama dalam proses pertumbuhan mereka gitu. Nah, problem lain gitu yang ini refleksi terhadap diriku ya, problem lain yang kemudian kalau ini menyangkut dengan sistem pendidikan gitu, ini klise sih, tapi ini terjadi pada diriku. Misalnya semakin kita mengetahui sesuatu itu semakin
semakin kita merasa tersiksa gitu. Kalau menurutku gitu, karena dengan pengetahuan yang banyak dalam konteks Indonesia ini ya, pengetahuan yang banyak itu, terutama pengetahuan yang ternyata ada ya sesuatu yang lain dari kita yang tahu selama ini gitu, versi-versi lain dari sejarah misalnya gitu, itu membuat kita merasa kayak oke, kita tahu, terus apa ya dengan pengetahuan kita gitu. Jadi itu kadang-kadang untuk beberapa orang itu sangat menyiksa. Makanya enggak semua ya. Makanya ada orang yang kemudian memilih untuk ya udah tidak tahu aja gitu. Untuk ketimbang mereka menyiksa dirinya, karena dengan mereka mengetahui itu kemudian juga tidak menyelesaikan problem yang ada gitu. Nah, problematika pendidikan ini gitu dalam konteks formal maupun pendidikan yang lebih umum gitu, itu juga masih sangat problematik di Indonesia gitu. Makanya tadi aku mencatat poin itu yang tadi Mbak Ivon bicarakan soal mengapa orang merasa baik-baik saja gitu, karena itu ada kondisi-kondisi tertentu gitu yang memaksa kita untuk merasa baik-baik saja, atau kalaupun kita merasa tidak baik-baik saja, ada tidak keberdayaan untuk melakukan sesuatu itu gitu, yang malah menyiksa kita gitu. Nah itu yang kemudian, dan itu apa ya, dan itu menjangkit kayaknya banyak orang gitu ya, dan terus menerus. Itu yang membuat kenapa misalnya gitu apa tadi pertanyaan apa Mbak? Ya itu yang membuat kenapa misalnya transformasi pendidikan seperti yang tadi diceritakan Megan itu hanya bisa terjadi dalam konteks-konteks yang kecil-kecil tadi gitu, karena dalam konteks yang lebih luas gitu sesuatu yang terjadi itu seperti itu gitu, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat kita merasa nyaman dengan tidak tahu apa-apa gitu. Sejauh pandanganku itu sih gitu, dan itu refleksi terhadap apa yang apa yang terjadi dalam diriku sih, karena beberapa hal yang kemudian aku tahu itu malah kayaknya menyiksa gitu loh. Iya, karena mereka nggak tahu aja gitu. Itu kayak kutukan pengetahuan kan gitu, kayak semakin kamu tahu banyak kan semakin kamu merasa kurang gitu kan. Nah itu malah jadi sesuatu yang kadang-kadang blunder gitu. Dan itu kayaknya terjadi di banyak orang, terutama mungkin di teman-temanku sekitar gitu. Itu sih yang membuat kenapa mungkin masih banyak sekali problem-problem pendidikan gitu. Tapi juga yang jadi problem lain kemudian adalah misalnya akses gitu. Kalau akses itu yang kemudian kita tahu ini soal ini, tapi terus bagaimana ya untuk memperdalam misalnya, atau kemudian menyalurkan pengetahuan atau bakat kita gitu. Nah, akses itu kaitannya juga dengan infrastruktur itu masih sangat minim di Indonesia gitu. Seperti tadi Mbak Ivon bilang gitu, bahwa hari ini gitu pendidikan hanya dianggap hanya ketika kamu bersekolah gitu, padahal sebenarnya pendidikan itu bisa dalam konteks yang lebih umum, lebih luas gitu. Itu sih yang aku baca terjadi di sekitarku terutama sih. Terima kasih. Ini ke Megan lagi ya. Kalau dibandingkan dengan Megan tinggal di US ya, kira-kira masyarakat di sana dibandingkan dengan masyarakat yang di Asia Tenggara ya, yang mungkin merdekanya juga barusan gitu, dalam penjajahan cukup panjang. Apakah di sana itu kesadaran kritis itu juga lebih marak terjadi, atau karena sudah merasa nyaman dengan kehidupan demokrasi yang di sana, apakah justru lebih minim ada kesadaran kritis? Mungkin susah untuk jelaskan secara kayak semua orang kayak gini di Barat. Ada yang berpikir kritis dan ada yang tidak. Dan bisa melihat hal-hal politik. Ada satu contoh di Amerika sekarang, kayak fakta-fakta sering muncul, ada misinformasi dan orang gak ingin tanyakan lagi, kayak nggak ingin tahu apakah ini benar atau tidak, hanya di ngomong oleh orang besar, diterima saja. Jadi ada yang tidak berpikir kritis dan juga ada yang mau berpikir kritis. Ini mungkin krisis dunia, nggak hanya Indonesia atau Amerika. Sebenarnya Amerika menjadi contoh
yang demokrasi yang maju begitu, tapi kalau melihat keadaan demokrasi hanya ada 2 partai, juga 2 kandidat yang nggak begitu, yang 2 banget dua-duanya. Ya, apakah mereka ada ketertarikan untuk berubah sistemnya, atau apakah kesuksesan mereka udah diciptakan oleh sistem lama? Dan ya, kenyamaan itu menjadi ancaman juga. Jadi untuk orang yang berkecimpung di politik sangat tidak nyaman sekali kalau masyarakatnya itu kritis. Masyarakatnya itu sadar hidupnya tidak baik-baik saja dan sistemnya tidak beres. Jadi sebisa mungkin memang yang menguntungkan untuk para penguasa di belahan dunia manapun itu adalah situasi yang masyarakatnya itu dibentuk untuk menjadi pekerja-pekerja yang penurut, yang tidak memahami bahwa mereka punya andil, kewajiban untuk menentukan arah hidup mereka. Karena negara memang wajib untuk menjamin kenyamanan ya dan kesejahteraan masyarakat. Tapi ini yang tidak ingin penguasa itu diketahui oleh orang-orang bahwa itulah hak-hak daripada warga negara. Itu mungkin terjadi di berbagai belahan dunia, bukan saja di Indonesia. Karenanya gerakan-gerakan transformatif ini seperti yang Megan pelajari di tahun 70-an marak di Indonesia ini karena konflik-konflik agraria ya. Bagaimana orang-orang yang akhirnya melawan ini karena sudah benar hidupnya terjepit, sudah tidak ada cara lain. Kalau mereka tidak melawan, mereka tidak bisa hidup. Akhirnya mereka harus, mau tidak mau harus melakukan perlawanan. Itu yang terjadi. Karenanya konflik-konflik agraria ini adalah di mana komunitas bertumbuhnya gerakan-gerakan perlawanan dan belajar untuk bebas dari ketertindasan itu tadi untuk kasus-kasus di Indonesia. Kalau sekarang selain konflik agraria, masalah tertindasnya ini sudah lebih luas lagi, bukan hanya di agraria saja, tapi makin banyak hal-hal yang membuat hidup di sebuah negara itu menjadi lebih tertindas. Sebenarnya harapannya adalah generasi muda ini mulai merasa tidak nyaman. Biasanya merasa tidak nyaman dari situ terjadi perlawanan. Kalau masih bisa ditahan, masih dirasa agak enak, nyaman, itu belum melawan. Biasanya seperti itu. Jadi sampai nggak enak banget, sampai benar-benar perutnya lapar. Nah itu biasanya baru terjadi sesuatu. Biasanya kekacauan atau perlawanan orang sampai turun ke jalan itu memang karena benar-benar sudah benar merasa ini tidak bisa diperbaiki lagi dan harus berbuat sesuatu. Dan yang Megan pelajari 10 tahun yang lalu yang diteliti itu secara halus itu dilakukan di komunitas-komunitas di pedesaan, di mana yang mereka sadari adalah mereka ini kaya secara sumber daya alam, punya kayu, mereka ada tanah, tapi kemudian mungkin anak-anak mereka yang lebih muda ini sudah tidak mau lagi jadi petani, karena mereka menganggap menjadi petani itu tidak mungkin sejahtera, karena mau beli pupuk susah, kemudian harga beras gabahnya itu juga sangat rendah, ketika dijual itu juga bisa jadi mereka merugi. Jadi memang bertani ini dibikin tidak populer sehingga lebih enak mengimpor. Akhirnya tidak ada anak muda, tidak ada orang yang ingin melanjutkan mempertahankan tanahnya, menanam dan jadi petani. Dari gerakan-gerakan seperti inilah mereka mulai sadar, nggak bisa seperti ini. Kami punya tanah, seharusnya kami bisa hidup dari tanah kami, seperti itu kan yang akhirnya membuat mereka membuat gerakan-gerakan, mari kembali kepada apa yang kita punya tanah, kita punya kemampuan untuk bertani. Nah kemudian kembali lagi Megan sebagai seorang peneliti pada saat itu,
dari metode-metode transformatif yang dilakukan oleh dua kelompok ini, generasi-generasi seperti apa yang kemudian muncul 10 tahun kemudian? Apakah mereka kemudian menjadi orang-orang yang bisa menjadi ujung tombak inisiator perubahan, atau mereka biasa-biasa saja tetap kembali pada masyarakat Indonesia yang mainstream, yang menurut, yang kemudian masuk ke sistem yang sudah ada, atau mereka melakukan sesuatu yang berbeda? Kayaknya berbeda sekali. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Saya kemarin baru ke Kali Bening, ketemu ada kelompok baru yang muncul dari komunitas pelajar Korea Taiba. Itu namanya Digitech Engineering. Jadi mereka bikin kayak ini institusi bisa belajar tentang engineering, tapi semua yang belajar di situ mereka dibayar. Gak harus bayar biaya untuk belajar di situ. Karena mereka membuat produk-produk yang bisa dijual dan laku sekali. Jadi semua yang anak-anak yang belajar engineering di situ, mereka dibayar oleh produk-produk yang mereka hasil dari penelitian dan pelajaran itu. Luar biasa sekarang. Salah satu contoh produknya apa? Ada yang sangat teknis, sebenarnya saya nggak tahu bagaimana menjelaskan, tapi yang bisa dipakai dalam pabrik, yang bisa dipakai dalam mesin-mesin kayak gitu, sangat teknis sekali. Mereka juga ada bagian lebih ke media, jadi mereka memakai AI untuk menciptakan video untuk menjual produk-produk itu juga. Jadi itu luar biasa dan sangat laku. Ya. Yang di Salatiga. Kalau di Sanggar Anak Alam, karena mereka mulai dari sekolah dasar sebenarnya. Jadi 10 tahun berikutnya mereka sekolah dasar sampai SMA. Jadi mereka bisa sepanjang mereka ingin mengikuti sekolah negara, mereka bisa ke sanggar itu. Jadi itu mereka sering menerbitkan buku, mereka sering mengadakan pentas seni, dan yang menjadi penting untuk komunitas itu adalah pesta panen. Yang wiwitan budaya yang udah ada ilmu pengetahuan untuk bagaimana merawat padi biar menghasilkan, biar bisa menghidupi komunitas lagi. Dan kalau kita kembali ke sejarah agraris itu, contoh yang paling bisa menjelaskan keadaan ini ada yang revolusi hijau. Dan perubahan apa yang terjadi setelah revolusi hijau? Jadi yang terjadi adalah Indonesia nggak bisa terlalu fokus kepada ekspor, dan nggak bisa menghasilkan cukup banyak pangan untuk orang yang setempat. Jadi mereka bikin yang GMO, ini ilmu pengetahuan dari Barat, ya untuk ini akan menghasilkan lebih banyak beras untuk para petani. Tapi bijinya nggak bisa ditanam lagi. Itu harus ada masukan pupuk, ada masukan biji, ada banyak yang harus beli. Jadi itu bikin ketergantungan, dan juga yang hilang adalah pesta panen. Karena apa yang terjadi dalam wiwitan? Harus simpan biji. Dewi Sri, dia harus mati dalam proses itu biar dia bisa hidup lagi dan menghidupi komunitas. Jadi dari Sanggar Anak Alam mereka kayak melihat sejarah seni budaya Indonesia udah intinya udah bisa terus menerus menghidupi negara ini, tapi karena ada masukin revolusi hijau, biji yang nggak bisa ditanam lagi, budaya yang hilang, kemampuan untuk menanam lagi itu hilang, ketergantungan aja kepada
pemasukan dari luar. Jadi efek yang sangat sampai otaknya kita ada ketergantungan kepada pemasukan ilmu pengetahuan dari luar. Jadi itu yang mereka mencoba memecahkan dari gerakannya. Dan mungkin ingin membahas soal lawannya. Apakah ini gerakan yang benar-benar lawan? Saya kira enggak. Ini gerakan yang memberdayakan. Mereka hanya melihat keadaan yang tidak adil, yang tidak ada keseimbangan dengan yang mampu, dengan yang miskin. Mereka nggak lawan, mereka mencoba cari peluang. Itu yang saya kira bisa melihat gerakan sosial yang agak berbeda dari yang kayak gerakan sosial baru yang muncul secara tiba-tiba dari mahasiswa dan nggak ada regenerasi, nggak ada orang tua, nggak ada anak. Jadi itu yang komunitas belajar ini dan yang Sanggara Anak Alam, mereka betul-betul ingin fokus kepada anak, tapi digabungkan dengan ilmu pengetahuan dari nenek leluhurnya, ya. Jadi harus ada regenerasi ini juga. Jadi mungkin ini sesuatu yang saya sering memikirkan tentang gerakan sosial. Apakah ada anak? Apakah ada orang tua? Dan kalau enggak, apakah itu bisa terus-menerus? Jadi lawannya tidak harus frontal kayak gitu. Sebenarnya bisa melihat, karena waktu itu mereka pengorganisasian ke dalam konteks desa, sebenarnya itu bahaya sekali zaman Orde Baru. Karena setelah 65, setelah enggak ada kayak gerakan agraris, gerakan petani lagi, itu menjadi bisa ditangkap polisi kalau diperlihatkan sebagai ini gerakan petani. Jadi mereka mulai gak lawan langsung karena bisa ditangkap waktu itu. Jadi Barisan Tani Indonesia merupakan aplikator PKI. Iya, yang Barisan Tani ini Indonesia, yang nggak itu kayak berhenti saat 65. Jadi itu ada peraturan nggak boleh berkumpul ke dalam desa, berkumpul nggak boleh mengorganisir kayak di situ. Jadi itu kayak itu bahaya untuk melawan langsung. Dan sebenarnya nggak begitu ingin melawan, mereka ingin membantu orang merasa lebih mampu, merasa saya mampu untuk menciptakan baru, saya ada imajinasi, bisa membayangkan dunia yang menerima keadaan sesederhana menjadi para petani kayak gitu. Jadi lawannya itu lebih lawan sistem yang penindasan otaknya diri sendiri. Ya, sepertinya memang perlawanan ini halus ya, tidak yang teriak-teriak atau menyerang aparat gitu ya, tidak seperti itu. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh rekan-rekan di Salatiga dan Jogja ya, Jogja itu memang sangat sistemik. Sesuatu yang dianggap normal selama puluhan tahun oleh masyarakat Indonesia ya. Ya sudah, pupuknya tergantung pada suplai pemerintah, pupuk subsidi. Begitu subsidinya melemah, tidak sanggup beli. Jadi ini sebuah sistem yang kemudian mereka tergantung, terputar-putar di situ, tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya kemudian timbullah petani-petani organik yang menciptakan pupuknya sendiri dengan swadaya mereka, tidak tergantung dari pemerintah. Sepertinya itu sesuatu yang sederhana, tapi itu sebenarnya sangat struktural, menghantam struktural. Mereka bisa menghidupi desanya sendiri, komunitasnya sendiri dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak ambil lagi bibit padi yang GMO, sehingga bisa ditanam kembali, menghidupkan kembali tradisi. Penghargaan terhadap Dewi Sri, di mana itu merupakan kearifan lokal Nusantara, di mana itu sudah terjadi turun-temurun, tapi itu kemudian dilupakan pelan-pelan dengan alasan modernitas, ingin produksinya lebih cepat
bisa dipanen, tapi ternyata dampaknya itu membuat ketergantungan, harus beli bibit lagi dari luar, harus beli lagi, pupuknya harus yang pupuk sintetis. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang besar, tapi seakan-akan dilihatnya itu, oh itu cuma seperti itu. Tapi apabila itu dilakukan secara meluas, kita bayangkan betapa besar dampak ekonomi, kemandirian masyarakat Indonesia ketika bisa menanam lagi, tidak harus impor. Kalau teman-teman yang ini yang masih SMA nih ya, kalau mau mencari tahu berapa besar anggaran kita untuk impor beras, gitu kan? Di situ akan terlihat kalau perubahan ini makin meluas, tentunya negara ini bisa benar-benar menghemat dalam situasi yang sesulit ini untuk bisa mandiri ke depannya. Tidak tergantung pada belas kasihan pejabat yang kebijakannya belum tentu berpihak ya. Pupuknya belum tentu murah, nanti subsidinya dialihkan jadi makan siang gratis, tiba-tiba pupuknya mahal kayak gitu ya. Kemudian bibitnya nggak bisa beli lagi karena sekali ditanam itu tidak bisa untuk ditanam lagi. Kalau itu yang bukan berasal dari bibit lokal. Nah, perkara-perkara seperti ini kemudian ketika disadari secara meluas oleh masyarakat, oh ini ada sesuatu yang tidak beres, yang aku harus melakukan perubahan, itu sesuatu yang besar sekali. Karena kita sadar yang mengonsumsi beras di Indonesia ini kan mayoritas banget ya. Karena bukan konsumen beras pun sekarang mulai dipaksa untuk mengonsumsi beras. Seperti saudara-saudara kita di Maluku, di Papua, hutannya yang tadinya menghasilkan sagu dibabat, mereka tidak bisa lagi dapat makanan asli mereka dan mereka tanahnya dipakai untuk menanam padi. Yang sebenarnya makanan pokok masyarakat di Jawa pada awalnya. Mereka yang tadinya nggak makan beras, kemudian harus berkorban. Karena Jawa ingin membangun, sawahnya habis, akhirnya hutan di pulau-pulau lain yang dihabisi untuk memberi makan orang-orang di Pulau Jawa misalnya. Yang seharusnya mereka tidak mengonsumsi itu. Sehingga masalah-masalah kesehatan dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak biasa makan beras. Mereka biasa berburu, hutannya sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Masalah-masalah sistemik yang kita anggap itu kayaknya biasa-biasa aja, tapi itu sebenarnya parah. Nah, saya mau lempar dulu ke forum, mungkin ada yang mau bertanya ke Mbak Megan atau ke Mas Pupung. Jadi, Mas Pupung juga nanya boleh nanti. Mana yang duluan boleh? Teman-teman boleh nanya, nanggepin, merespon. Mungkin ada pengalaman yang mirip. Mana duluan nih? Ya. Terima kasih. Tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi juga ada beberapa dijelaskan oleh Megan, terutama terkait ini ya. Bagaimana tempat-tempat belajar itu memproduksi imajinasi baru soal rantai ekonomi gitu dengan menciptakan lapangan kerja gitu. Tadi Megan sudah cerita soal bagaimana mereka membuat tempat kursus soal teknologi gitu. Itu sangat-sangat menarik menurutku. Walaupun kita juga ngerti keruwetan-keruwetan di dalamnya seperti apa gitu. Tapi mungkin juga salah satu hal gitu yang membuat kenapa gitu model pendidikan seperti ini belum masif gitu di dalam Indonesia gitu, sejauh yang saya ketahui gitu. Mungkin juga mungkin tidak semua tempat-tempat seperti ini menawarkan imajinasi soal bagaimana kemudian ekonomi personal seseorang dipenuhi setelah mereka lulus di tempat itu gitu. Jadi beberapa orang atau beberapa tempat mungkin mereka berpikir soal sistem pendidikan alternatif gitu, tapi mereka mungkin belum berpikir juga tentang pekerjaan alternatif apa yang kemudian bisa menghidupi mereka gitu. Selain tentunya juga untuk menghidupi gagasan mereka yang berkembang biak terus-menerus gitu. Itu juga nanti Megan bisa menceritakan lebih detail sih bagaimana sistem ekonomi yang diciptakan setelah teman-teman ini lulus gitu. Terus apakah itu kemudian
mendorong teman-teman baru untuk masuk lagi ke dalam sistem pendidikan yang sama gitu. Jadi kadang-kadang tawaran kita untuk masuk ke dalam sesuatu yang baru itu kan bukan karena itu baru dan itu lebih menarik, tapi kadang-kadang karena dia menawarkan satu sistem ekonomi yang sebenarnya tidak terbayangkan oleh orang-orang itu gitu. Itu satu hal. Terus yang kedua, ini nggak tahu ini nyambung dengan apa yang diteliti Megan atau enggak gitu, soal tren NGO gitu. Jadi tadi Megan bercerita soal revolusi hijau gitu, yang mana gitu salah satu imbasnya gitu, selain situasi politik setelah 65 ya, di Indonesia tahun 70-80 itu muncul menjamurnya banyak NGO terutama NGO sosial ya, karena mengingat situasi rezim militernya mulai menguat gitu. Terus banyak orang yang kemudian tidak bisa secara lantang untuk melawan pemerintah misalnya gitu. Makanya mereka membuat satu kelompok atau satu lembaga yang melakukan perlawanan tapi kecil tapi sistematis itu. Apakah tren itu juga apakah itu menjadi pengamatan si Megan ya? Tren itu juga berbarengan dengan tren NGO di Indonesia gitu. Karena ini sebenarnya aku kemarin habis baca artikel gitu, aku lupa. Jadi intinya apa ya, salah satu menteri zaman Soeharto itu jadi salah satu aktor yang kemudian banyak memasukkan dana-dana asing ke Indonesia melalui program-program NGO gitu. Karena menteri itu salah satu orang dekat Soeharto, tapi dia sebenarnya tidak cocok gitu dengan Soeharto, dan dia emang cukup masyarakat marginal gitu kan, kaum marginal. Nah dari gurunya sendiri tuh memahami kalau marginal itu yang sentris. Padahal orang marginal sendiri adalah orang yang terpinggirkan. Jadi dari situ aja salah tafsir itu. Gurunya aja salah tafsir. Bagaimana dengan muridnya? Begitu gitu aja sih. Monggo silakan. Nggak usah malu-malu. Gurunya nggak tahu. nggak tahu sih kalau ternyata punya ikut histeria. Kurikulum Merdeka loh. Merdeka bicara juga loh. Jadi di kurikulum Merdeka itu walaupun sudah akan menerapkan ke siswanya profil Pancasila yang mungkin berpikir kritis, lalu problem solving dan lain sebagainya, tetapi dari proyek-proyek yang dijalankan oleh sekolah, implementasinya di sekolah itu cenderung malah belum sama sekali, dan malah terkadang kita siswanya sendiri itu malah berpikir ini esensinya apa, substansinya apa, pentingnya di kehidupan saya itu bagaimana gitu. Karena beberapa proyeknya itu terkesan malah hanya seperti ingin memenuhi tuntutan dari Menteri Pendidikan setempat, ingin hanya memenuhi dari cabang dinas provinsi setempat. Jadi kurang untuk benar-benar memberikan proyek yang bisa membuat siswanya itu memiliki skill problem solving, dan cenderung hanya ingin memenuhi program kerja dari dinasnya itu. Mungkin seperti itu sih. Mas Kesit mau nambahin? Mau yang ditanggapi Megan dari omongan? Oke. Saya nggak mau menjelek-jelekkan semua yang ya, dari semua, karena saya kira ada banyak yang ini dari SMA. Kalian udah dapat sesuatu yang penting. Mungkin ada yang bisa yang lebih baik dari kurikulum, tapi ini yang udah berpikir kritis, udah punya metodologi untuk bagaimana cara ingin tahu. Itu baik yang disampaikan dalam kurikulum Merdeka juga, tapi kadang ada batasan. Merdeka sampai mana? Sampai kritik, boleh kritik ini, kritik itu enggak. Ya. Tapi metode yang dipelajari itu sangat baik sekali, bahwa
guru menjadi fasilitator, ilmu pengetahuan tidak muncul, tidak hanya turun dari atas ke bawah, tapi muncul dari pertanyaan, muncul dari ketemu sesuatu yang baru, lalu dirumuskan. Itu disampaikan sih. Tapi sampai mana? Apakah bisa terus? Bisa terus kalau menjadi lebih kritik, kalau menjadi lebih politik, kalau menggali secara yang gak boleh dikatakan, itu kalau ada batasan, itu yang menjadi masalah. Tetapi metode udah disampaikan, jadi saya kira itu ada baiknya, ada peluang, ada ancaman, selalu ada yang kayak gitu. Jadi nggak mau kalian di sini merasa kayak bersalah ikut sekolah nasional. Itu harus kita belajar dari baiknya, dari buruknya, dalam setiap apapun yang kita mengalami. Jadi saya ingin menghargai yang kalian udah belajar di situ. Dan ada perubahan, tapi kita harus terus berubah. Gak sampai titik ini sudah selesai, udah mencapai. Itu yang kita merumuskan sekarang. Ya. Kalau merasa ada yang tidak beres dan ada yang kurang, itu artinya udah bener tuh. Udah bener, udah merasa kok kayaknya kok gak dapet ya gitu kan. Artinya rasa ingin taunya, rasa kok cuman gini ya. Nah itu udah on the right track gitu. Kalau justru tidak merasa apa-apa, ya udah yang penting dapat ijazah SMA. Nah itu berbahaya. Justru senang sih tadi teman-teman dari SMA udah merasa ini kayaknya aku dibebaskan, dimerdekakan untuk belajar, tapi kok cuman segitu ya. Masih ingin lebih tahu lagi. Jadi kesempatannya sekarang karena boleh memilih apa yang mata pelajarannya nggak diharuskan yang itu saja, di kotak-kotakan, boleh lebih bebas. Kemudian ada kebebasan digital juga, bisa dapat informasi dari manapun. Aku berharap sih teman-teman ini bisa menggali lebih lagi ya. Sejarah Indonesia itu dulu kayak apa sih yang katanya nggak boleh dipelajarin dulu di zaman kita ini bukunya nggak boleh diterbitkan. Tapi sekarang teman-teman udah lebih bebas lagi tuh apa sih? Semoga sih baca gitu ya. Wah apa sih itu yang nggak boleh dulu itu. Jadi itu menjadi kunci di mana teman-teman ntar bisa memahami Indonesia nih secara lebih dalam lagi. Oh kayak gini ya, pantesan kok saya gini-gini aja tuh ternyata karena ini gitu. Nanti mungkin bisa ditemukan sendiri gitu ya Megan. Kolektif histeria ya. Mas Kosit jadi mau nambahin? Tadi mau ya, tadi sebenarnya udah ditanyakan Pupung, tapi begini Megan, tadi kamu mengatakan sanggar sekolah alam ya, yang kemudian dia membangun menolak disebut sekolah, tapi pendidikannya kemudian berbasis pada konteks-konteks yang agraris gitu loh. Nah konteks-konteks yang agraris ini biasanya kemudian menimbulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu yang itu kemudian orang banyak menyebutnya rasa, karena kemudian mereka mengacu pada alam gitu loh, perilaku alam seperti apa, dan kemudian mereka melakukan urutan-urutan itu pasti lebih lambat karena alam memang berjalan pada urutan-urutan yang tertentu. Nah pertanyaanku, dengan hari ini modernitas yang serba cepat, instan dan terburu-buru, itu sebaiknya bagaimana pendidikan transformatif ini bisa berperan di situ? Ya kita harus pelan-pelan aja. Jangan buru-buru. Ya karena semua instan dari sosmed dan lain-lain. Tapi apakah kita tahu lebih dalam atau hanya tahu kayak surface level aja? Kalau bisa melihat apakah kita tahu sejarah diri sendiri, sejarah negara sendiri, sejarah global sendiri? Apakah kita ingin tahu atau hanya menerima yang surface level aja? Ya harus ditanyakan aja. Tapi kayaknya kita masih dalam penyembuhan, dunia ini masih dalam penyembuhan dari COVID. Saya kira banyak anak yang masih mereka
kayak pengalaman menjadi anak dicuri dari mereka, sosialisasi dicuri dari mereka. Mereka harus, ini sangat lebih susah untuk anak sekarang yang dibesarkan dalam keadaan COVID untuk menghadapi dunia sekarang. Mereka hanya melihat keadaan masalah ini, ada masalah itu sangat menyakutkan, ya. Hanya melihat secara surface semua masalah ini dengan kayak cemilan saja, tapi nggak makan beneran, nggak makan yang nasi beras, ya. Nggak sampai masih haus untuk ingin tahu apakah ada dunia ini bisa baik juga? Apakah ada kayak imajinasi bahwa kita bisa memperbaiki? Apakah kita hanya diberi informasi yang jelek-jelek itu aja? Jadi ya kita masih dalam penyembuhan untuk cari cara yang lebih pelan. Gak harus langsung ke HP, mungkin menunggu sebentar. Dapat berita yang dari Palestina, dari mana-mana, di mana orang sangat di dalam keadaan yang sangat menyakiti orang. Apakah kita bisa pelan untuk melihat keadaan yang ada? Gak hanya mungkin saya mau bilang, apakah kita bisa megang lebih dari satu kebenaran di saat yang sama? Gak hanya yang hitam putih yang kayak gitu. Apakah kita bisa megang kayak multiplicity itu? Ada banyak kebenaran dalam dunia ini, dalam konflik dengan yang lain. Tapi ini benar, tapi mana yang salah? Ya. Ya, itu yang saya kira itu kita masih semua harus belajar bagaimana melihat rumitnya. Gak hanya sesederhana satu ide ini, satu kebenaran itu. Jadi saya kira yang pendidikan transformatif ada di dalam situ metodologi untuk merumuskan itu. Kita melihat teori. Ada teori dari mana? Lagi di-apply ke tempatnya. Ada aksi. Lalu kita belajar dari situ, merumuskan ada refleksi diri dan juga refleksi dari pertemuan teori dengan yang praktek itu hasilnya yang baik, yang buruk, kita merumuskan. Lalu ada efek untuk teorinya kita akan berubah. Lalu aksi berikutnya akan berubah. Jadi harus ada kita pikir lebih dalam konteks itu. Dan itu harus pelan. Gak ada satu jawaban, saya kira. Teman-teman peserta, audiens ada yang mau berbagi cerita? Mungkin ada yang mirip, mengalami hal-hal yang nyambung gitu dengan yang kita bahas sore hari ini. Udah malam sih. Udah nggak sore. Saya ada cerita sedikit. Silakan. Tentang yang tadi ditanyakan kalau ada perubahan sejak melakukan penelitian 10 tahun yang lalu dan sekarang. Contohnya di Kalibening, itu komunitas NU 100%, semuanya Muslim di situ. Mereka benar-benar komunitas Muslim. Dan selalu ada orang Kristen, ada banyak macam orang agama-agama lain yang datang ke situ untuk belajar juga. Dan kemarin saya sempat makan siang sama mereka, makan di atas daun-daun pisang itu, makan bareng gitu. Dan ada 2 anak yang mereka menjadi pendeta yang lagi belajar di Korea Taiwan sekarang. Dan sebelum kita makan, ada salah satunya mau bilang, ayo kita berdoa secara agama masing-masingnya. Dan ada salah satu yang dia Muslim, dia bilang, enggak,
berdoa saja, berdoa secara Kristen dulu aja, kenapa harus masing-masing saja? Jadi dia menerima bahwa ya kita berbagi Tuhan, tapi dalam cara yang lain itu Tuhan yang sama sih. Dan saya kira saya juga mengunjungi teman lain yang tinggal di Magelang, dan anaknya dia hanya berumur 5. Dia tanyakan ke aku, dia agak takut untuk menanyakan, apakah Bibi Megan, itu dipanggil Bibi Megan, apakah Bibi Megan Muslim atau apa? Kayak dia ada, nggak tahu siapa bilang nggak boleh kayak ada relasi dengan orang Kristen karena dia dari keluarga Muslim. Walaupun ibunya nggak bilang itu kepada anaknya, dan dia tahu Bibi Megan adalah keluarga. Ini keluarga kita, ya. Tetapi Bibi Megan dia orang Kristen, dia datang ke sini. Apakah itu oke? Dia bertanya. Lalu dan itu agak menyedihkan untuk kalau pertanyaan kayak gitu muncul dari anak yang berumur 5. Lalu ibunya mengajak saya ikut pengajian tadi yang berikutnya. Jadi kita ke mushola, kita ke masjid. Saya membantu ibu-ibu untuk membuat makanan untuk para yang ikut itu. Biar anaknya bisa melihat, ya orang Kristen boleh datang ke sini. Jadi saya kira kalau kita melihat skala besar, soal identitas agama sangat membedakan orang dalam pikirannya. Dan itu sesuatu yang sangat bahaya menurut saya. Kalau kita nggak bisa melihat sama kemanusiaan dulu, lalu agama itu hanya sesuatu yang kemanusiaan itu lebih tinggi daripada sistem-sistem yang kita menciptakan sebenarnya. Ya itu bahaya, Megan bilang itu ya. Tapi tetapi saya juga ikut yang ada anak yang pentas seni kemarin, dan dia menyampaikan sebuah musikalisasi puisi, dan pada akhir dia bilang negara adalah lebih dari kemanusiaan. Dan saya juga merasa sangat sedih bagaimana bisa lebih dari kemanusiaan. Dan itu yang sering terjadi di dunia sekarang. Kita menganggap sistem-sistem itu lebih penting daripada kemanusiaan. Sama kemanusiaan, ini orang aja. Hanya sistem-sistem yang menindaskan. Jadi ya itu. Jadi ikut sedih ya. Ya Mas Adin, boleh pas. Sebenarnya yang begitu tuh banyak, Megan. Saya tuh tumbuh dalam kultur itu gitu. Jadi kayaknya itu akan bertahan lama, tapi mungkin ada satu proses dalam kehidupan orang gitu yang membuat semacam deradikalisasi itu berjalan. Saya itu dari kecil pendidikan agama, tumbuh dalam kultur NU Jawa, yang tidak hanya melihat orang Kristen dan Katolik kafir, tapi juga orang-orang Muhammadiyah itu beda. Bahkan jangankan yang non-isi, misalnya begitu kan, yang Muhammadiyah itu aja mau mengaku Muhammadiyah itu butuh waktu yang panjang di dalam satu kehidupan desa yang sangat homogen. Tapi untuk sampai pada tataran saya yang sekarang barangkali gitu ya, itu kan memang prosesnya kemudian menjadi panjang kan. Jadi orang harus dibenturkan dan dipertemukan dengan berbagai macam bentuk kehidupan yang lain-lain juga, manusia yang beragam juga gitu. Nah kita nih kalau di desa itu memang tumbuh dalam kultur yang hampir sama. Saya juga tidak tahu dulu kenapa kalau ada tetangga yang agama beda, itu jadi omongan. Itu kayak normal saja gitu loh, kayak
kok wah begitu ya gitu. Dan kita tahu orang-orang yang misalnya dianggap lian gitu ya, dianggap lain gitu ya, itu dalam tanda kutip sentimen itu ada di level yang paling bawah. Jadi jangan, maksudnya kalau aku tuh dalam kultur itu kemudian tidak heran anak-anak kecil yang kemudian bertanya aneh-aneh gitu loh. Kita aja kadang-kadang wajahmu kok sangat Kristen mas, kayak gitu. Ada juga begitu kan. Sampai pada tahap mengidentifikasi muka kita aja itu udah aku di Salatiga juga pernah gitu kan, ditanya apa kayak terlalu Katolik atau terlalu Kristen gitu. Jadi memang itu kayaknya menggejala di banyak titik gitu ya. Dan itu pasti ada hubungannya dengan islamisasi yang jangka panjang gitu ya. Tapi di sisi yang lain memang masyarakat yang homogen ini kayaknya perlu diintervensi sebanyak mungkin gitu. Dan kalau dari pengalamanku, aku menemukan tradisi-tradisi itu juga kadang-kadang bisa digunakan untuk memberikan satu perspektif yang lain. Beragama menjadi longgar. Kalau di kasusku di Rembang gitu ya, di Sekararum, karena masih ada tradisi sedekah bumi, dalam 1 minggu itu acara warga itu dari mulai yang ketoprak yang sangat tradisional, dan setiap ada pertunjukan ketoprak itu pasti ada permainan judi yang dilarang oleh agama. Tapi nanti di hari yang lain ada doa di bawah pohon yang juga sedikit animistik gitu ya. Tapi nanti di tengah-tengah ada dangdutan yang sangat profan gitu ya. Di ujungnya ada pengajian dengan panitia yang hampir sama, yang judi, yang menanggap ketoprak, yang juga menanggap dangdut adalah panitia yang sama mengerjakan pengajian. Jadi agama menjadi lebih longgar ketika kemudian ada barier-barier gitu ya, ada batas-batas yang diterabas gitu ya. Nah, homogenisasi inilah yang mungkin sekian puluh tahun gitu yang terjadi di negara kita, yang memang tidak ada penetrasi dari kelompok-kelompok yang tersegregasi, dan itu biasanya juga diperparah dimainkan ketika elektoral, karena itu urusannya untuk mendulang suara kan. Nah, itu biasanya orang udah nggak masuk akal gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang masuk atau mengendap di dalam bawah sadar mereka gitu. Tapi kalau dalam praktek-praktek keseharian, selama dibiasakan itu rasa-rasanya itu masih mungkin ya, meskipun aku tahu ada barrier yang juga nggak gampang gitu ya untuk ditembus dalam sekat-sekat tertentu gitu ya. Tapi yang terjadi pada kasus saya itu turunnya itu lumayan kan, banyak. Kita ini dulu juga langganan Sabili. Sabili itu majalah yang wah udah mau perang Sabil gitu, udah perang hidup mati agama gitu-gitu. Dan itu keras banget majalah-majalah itu gitu. Tapi ya beginilah akhirnya kita santai. Dan aku menolak pondok pesantren ketika SMA lulus SMA, kalau mau pondokin lagi itu udah mending gak sekolah gitu. Jadi itu ada kejemuan juga ternyata. Jadi mungkin ada titik jenuh orang-orang itu ketika justru dicekoi agama dari kecil, itu nanti kuliah-kuliah itu malah lebih santai. Ya nggak santai-santai itu justru malah yang nggak dapat pelajaran agama dari kecil. Tahu-tahu setelah lulus SMA masuk kuliah, ikut ke dalam kelompok pengajian-pengajian dan merasa baru dengan agama yang tidak diasupnya. Tapi kalau yang justru kelamaan itu kayak kita ini, kan, jadi gak radikal lagi malah, bosen. Gitu, terima kasih. Megan mau tanggepin, mau respon atau? Sedikit tambahan aja. Saya juga melihat ada yang menarik dari konferensi kemarin yang dibahas studi agama sebagai mata pelajaran, tidak sebagai kayak religious studies, daripada kayak ideologi atau dogma-dogma dari agama. Apakah itu bisa kita belajar atau meneliti agama di luar dogma-dogma? Apakah kita juga bisa megang dogma sendiri,
tapi juga bisa merumuskan belajar tentang studi agama. Dan itu agak susah di Indonesia sekarang, ya. Tetapi lihat universitas-universitas yang Islam negeri sekarang tumbuh besar, dan sebenarnya yang kayak Universitas Islam Internasional, ada UII, banyak III. Ini tumbuh besar sekarang dan sangat melakukan penelitian yang baik, yang sangat berdasarkan membangkit ilmu pengetahuan. Dan itu juga terjadi di saat yang sama ada yang ingin menyempitkan agama sebagai sesuatu yang bisa membedakan kita. Jadi dua-duanya lagi terjadi di Indonesia sekarang. Agak permusuhan itu. Kayak yang akademik, agama yang secara akademik itu beda dengan agama secara dogma kita sendiri. Dan itu harus dibedakan juga biar bisa kita bertanya secara kritis tanpa ada ancaman kepada dogma kita. Itu bisa terjadi, bisa megang dua kebenaran itu. Dan itu sesuatu yang saya lihat tumbuh besar dalam universitas-universitas Islam sekarang. Sangat diperlihatkan oleh orang negeri atau ada banyak board members dari IFIS yang mereka udah lama ada riset tentang agama di Indonesia. Mereka sangat bangga sekali untuk melihat pertumbuhan universitas Islam di Indonesia. Karena mereka benar-benar mau berpikir kritis. Gak hanya tergantung kepada dogma, tapi juga ingin bertanya. Tapi dalam etika dan dalam etika Islam Indonesia yang sangat khusus. Seharusnya keanekaragaman Indonesia bisa menjadi ekspor sebesar ke dunia. Tetapi apa yang jadi ekspor? Hanya bahan-bahan agraris, hanya bahan-bahan dari pabrik. Tapi keanekaragaman Indonesia luar biasa. Tapi nggak terasa di sini, di Indonesia. Kayak nggak mau menerima keanekaragaman. Ya. Tapi seharusnya menjadi kayak kita dari negara demokrat harus belajar dari bagaimana agama dan demokrasi bisa bekerja sama. Karena etika ada di dalam itu. Karena kita harus menghadapi masalah-masalah berbeda dogma, berbeda agama, tapi juga bisa dipakai sebagai alat untuk cari ke civil society tingkat yang lebih tinggi juga. Ada banyak peluang di situ. Gak hanya ya mungkin saya orang barat bisa langsung bilang ini itu. Tapi saya juga melihat ada banyak peluang yang lagi dirumuskan oleh komunitas-komunitas sekitar sini. Hanya beberapa yang ingin menutup, yang menyempitkan jalannya, hanya sebagian kecil tapi yang punya suara besar. Jadi kita harus melihat harus dengar suara kecil dulu. Dan itu yang kita yang tadi harus pelan. Harus diam sebentar untuk mendengarkan. Oh, ada suara kecil dari sini, dari situ, dihargai, dirumuskan. Gak hanya yang besar-besar gitu. Ya. Saya menguatkan tadi pengalamannya Megan tadi berjumpa dengan universitas Islam yang cukup moderat ya. Kalau kita mau lihat di Semarang juga, teman-teman kita dari UIN Wali Songo, ketika mengadakan diskusi-diskusi yang isunya sensitif, itu kalau mau diadakan di Undip malah nggak ada yang mau terima. Waktu itu saya dan rekan-rekan menggelar diskusi mengenai regulasi alkohol. Itu di kampus lain tidak ada yang berani untuk menggelar, tapi di UIN Wali Songo, Universitas Islam, mereka berani gelar itu dengan santainya. Dan topik-topik lainnya ya, istilah konflik-konflik dengan pemerintah, bagaimana keterlibatan masyarakat sipil. Kita bisa saksikan mahasiswa dari kampus mana yang maju di garis depan untuk membela masyarakat tertindas. Itu justru kalau kita lihat di Semarang, Pupung jadi saksi ya.
Dari anak UIN banyak nggak? Mereka karena mereka belajar pendidikan orang tertindas. Itu harus ketika mereka masuk PMII, mereka belajar analisis sosial, pengorganisasian, advokasi. Itu wajib ketika masuk PMII. Jadi kalau ada masalah dalam sebuah kota, mahasiswanya tidak maju, yang maju siapa dulu kita bisa lihat nih mahasiswanya dari mana. Dari situ kita bisa melihat apa yang mereka pelajari. Jadi pendidikan transformatif itu juga masuk ke anak-anak mahasiswa dengan cara pendidikan-pendidikan di luar kurikulum kuliah mereka. Dan itu nyata, keberpihakan mereka pada orang-orang yang susah, itu kelihatan hasilnya dibandingkan dengan kita sebut kampus-kampus lain yang elitis, universitas negeri dan segala macam maupun yang swasta, tidak ada yang berani maju di garis depan untuk bersuara, jangankan turun ke jalan, berpendapat yang menentang pun mungkin tidak berani. Jadi itu menjadi sebuah bukti bagaimana apa yang kita asup, ilmu-ilmu apa yang kita pelajari itu akhirnya buahnya itu akan kelihatan. Yang dipelajarin pendidikan transformatif apa enggak, nanti akan kelihatan dari yang kita lakukan di lapangan. Kalau nggak tahu apa-apa, terus penakut, oh ya itu berarti dia belum belajar di situ. Tapi kalau sudah menjadi lebih humanis, sensitif terhadap apa, baik jangankan penderitaan orang lain ya, kadang penderitaan diri sendiri aja itu tidak sensitif, tuh lebih menyedihkan. Menderita, tertindas tapi tidak merasa tertindas. Dan itu sebenarnya yang sedang dikembangkan oleh penguasa kan. Bagaimana caranya masyarakat saya ini susah tapi tidak merasa kok dirinya susah. Itu untuk mempertahankan status tetap seperti itu saja. Stabilitas itu dibutuhkan orang-orang tidak merasa dirinya ditindas, tidak merasa dirinya menderita. Itu memang dibuat seperti itu, jadi senyaman mungkin, sesuam-suam mungkin. Kalau air itu yang anget-anget gitu ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, jadi masyarakatnya adem-adem saja. Jadi pendidikan transformatif seperti yang tadi Megan sudah teliti 10 tahun yang lalu, yang kemudian diterapkan di anak-anak usia sekolah, diterapkan di mahasiswa, akan kelihatan dari bagaimana mereka menyikapi masalah di sekitar mereka. Itu akan terlihat dari situ. Baik juga NGO, kalau Pupung tadi pengen lihat NGO yang transformatif yang seperti apa sih? Nah itu nanti akan kelihatan juga ya Pung, bisa diidentifikasi. Baik, ada yang mau merespon lagi mungkin dari audiens? Mas Pupung? Ngobrol santai aja ya. Ada lagi dari teman-teman? Kalau belum ada, saya akan kasih kesempatan Megan untuk closing statement mungkin ya. Apa pesan-pesan untuk teman-teman di Indonesia untuk peluang-peluang pendidikan transformatif ke depannya yang Megan lihat seperti apa? Ya, saya tahu di dunia ini ada banyak ancaman sekarang. Ya, kita orang pada takut, orang pada ada ketidakpastian, dan kita harus refleksi diri sendiri dulu sebelum kita gerak, bikin gerakan apapun. Dan saya kira kalau kita refleksi dalam diri sendiri yang sangat dalam, mempedulikan orang lain dan sensitif terhadap keperluan diri sendiri, sensitif terhadap penyembuhan dunia yang lagi terjadi, itu yang membuka kayak bisa lebih tentrem dalam kritiknya kita juga, gak lawan langsung, tapi cari kayak kalem dulu, lalu bisa berpikir jernih. Dan itu susah, kita harus mencari dalam yang semua berputar, yang semua yang dari Instagram, dari sosmed ini dan lain-lain yang membuat kita gak mau gerak karena terlalu banyak masalah.
kita harus lupakan itu sebentar, melihat yang baik di sekitar kita, melihat peluang dan kebutuhan, dan menemui titik yang bisa sangat membantu kita sendiri dan juga membantu orang lain. Tapi untuk berpikir kritis kita harus kalem. Kita nggak mau bermusuhan dengan orang. Kita hanya ingin membantu biar memecahkan ketidakadilan, memecahkan pertindasannya, keadaan tertindas kayak gitu. Jadi harus terus belajar walaupun kita merasa aman. Kalau merasa aman juga, ya terus berpikir juga. Jadi ya itu aja mungkin saran dari saya. Terima kasih Megan. Jadi teman-teman yang menyaksikan nanti lewat online atau teman-teman audiens yang ada di sini, tadi pesannya dari Mbak Megan, kalem, kita jangan terburu-buru, jangan menerima semua informasi itu langsung dipercaya, dipilah dulu, diendapkan, direfleksikan. Jadi perlawanan itu tidak selalu harus keras ya, kita menyerang atau kita teriak-teriak di jalan, tapi kita bisa mencari dari lingkungan kita yang terdekat dulu, kita ubah apa yang mungkin di sekitar kita bisa dimaksimalkan, kita menjadi masyarakat mandiri, kita tidak tergantung pada siapa-siapa, dimaksimalkan itu ya, kita mengubah struktur yang selama ini menindas dengan cara yang kalem, santai, tapi penuh dengan strategi yang terbaik dia, seperti yang sudah diteliti oleh Megan di 2 tempat. Saya yakin anak-anak muda yang hadir di sini juga ke depannya akan punya pemikiran yang transformatif ya. Jadi kalau mau baca bukunya bisa cari Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, Pendidikan yang Membebaskan, seri-serinya itu untuk melihat jadi sebenarnya metode seperti apa yang mengubah masyarakat itu menjadi lebih berpikir kritis. Pertemuan diskusi malam hari ini kita sudah sampai di sini. Kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Megan, Mas Pupung, kita bisa lanjut setelah ini ditutup diskusinya secara resmi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih untuk Histeria yang sudah memberikan fasilitasi ruang dan waktunya dan segenap sumber daya manusia untuk kita bisa berdiskusi malam hari ini. Terima kasih Mbak Megan udah jauh-jauh dari Auckland mau ngobrol dengan kita di Semarang. Mas Pupung, terima kasih banyak. Foto-foto Kak. Dapat Mas. Kamu dapat. Ayo mau foto bareng ya teman-teman. Gimana? Di sini gimana? Biar apa Mas? Ada ya Mas. Berdiri.